Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sosiologi sastra. Nah, ini adalah cabang ilmu sastra yang melihat bagaimana karya sastra tidak hanya sebagai produk seni, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan sosial masyarakat. Nah, yuk kita mulai dengan memahami apa itu sosiologi sastra. Nah, jadi sosiologi sastra merupakan gabungan antara dua bidang ilmu, yaitu sosiologi dan sastra. Nah, sosiologi mempelajari masyarakat, struktur sosial, dan dinamika di dalamnya. Sedangkan sastra adalah karya yang mencerminkan kehidupan manusia. Nah, dalam sosiologi sastra, kita bisa melihat bagaimana sebuah karya sastra menggambarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada zamannya. Nah, itu sebagai contoh kita bisa ambil dari novel Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata. Nah, karya ini mencerminkan realitas sosial di Belitung, terutama tantangan dalam dunia pendidikan dan ekonomi di sana. Karya sastra seperti ini menjadi refleksi dari kehidupan nyata masyarakat pada waktu karya tersebut diciptakan. Nah, teman-teman, ada beberapa asumsi dasar yang perlu kita pahami dalam kajian sosiologi sastra ini. Nah, yang pertama itu ada lingkungan sosial, yaitu lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi karya sastra. Misalnya novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Holiki yang mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Lingkungan sosial dan pengalaman pribadi penulis seringkali membentuk isi karyanya. Nah, yang kedua, sastra juga bisa menjadi eksperimen moral. Contohnya Siti Nurbaya oleh Marah Rusli yang mengkritik praktik pernikahan paksa dan ketidakadilan gender. Nah, sastra dalam hal ini tidak hanya menceritakan cerita, tetapi juga menyampaikan kritik terhadap norma-norma sosial yang ada. Nah, selanjutnya mari kita bicara tentang lingkup kajian sosiologi sastra. Nah, adapun sosiologi sastra ini ada 3 pendekatan utama menurut para ahli. Yang pertama itu ada pendekatan pertama yaitu ada dari Welek dan Warren mencakup sosiologi pengarang yang membahas latar belakang sosial pengarang dan bagaimana hal ini mempengaruhi karyanya. Kemudian sosiologi karya sastra itu sendiri yang melihat isi dan tujuan karya, serta sosiologi pembaca yang mengkaji dampak sosial dari karya tersebut kepada pembaca. Kemudian pendekatan yang kedua berasal dari Lawrenson dan Swingwood yang melihat sastra sebagai dokumen sosial, yaitu refleksi dari kondisi sosial penulis dan juga sebagai manifestasi dari peristiwa sejarah dan budaya. Nah, yang terakhir yang ketiga ada pandangan Watt yang menekankan hubungan antara pengarang, karya sastra, dan juga masyarakat. Watt ini menyoroti pentingnya konteks sosial pengarang dan bagaimana nilai-nilai sosial mempengaruhi serta dipengaruhi oleh karya sastra. Kajian sosiologi sastra juga menekankan fungsi sosial sastra. Karya sastra bukan hanya refleksi pasif, tetapi juga bisa menjadi alat kritik sosial yang aktif. Melalui cerita dan karakter, menulis bisa menyampaikan kritik terhadap masyarakat dan mendorong perubahan sosial. Nah, untuk teknik kajiannya, sosiologi sastra tidak hanya berfokus pada teks itu sendiri, tetapi juga melibatkan berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau bahkan penggunaan dokumen-dokumen sejarah. Nah, semua ini dapat membantu kita memahami konteks sosial yang melatar belakangi sebuah karya sastra.
Nah, kesimpulannya, sosiologi sastra membuka mata kita bahwa karya sastra lebih dari sekadar hiburan atau ekspresi seni. Karya sastra mencerminkan, mengkritik, dan bahkan mempengaruhi masyarakat tempat ia dilahirkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.